Kabupaten Kaimana merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak. Berada tepat di segitiga karang dunia, perairan Kaimana memiliki keanekaragaman hayati karang dan ikan yang tinggi. Tim Monitoring Conservation Internasional, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana serta masyarakat melakukan pengamatan kesehatan ekosistem terumbu karang dan potensi perikanan di KKPD Kaimana, tepatnya di perairan sekitar Teluk Triton, mulai dari Teluk Bicari di bagian barat hingga Selat Iris dan Pulau Dramai di bagian timur. KPD Kaimana memilih konservasi sebagai strategi pembangunan daerah karena berdasarkan hasil Repeat Assessment tahun 2006, Kaimana memiliki 471 jenis karang serta 1023 jenis ikan. Terumbu karang Kaimana merupakan bagian dari segitiga karang dunia. Kenapa konservasi dipilih? Karena ini berkaitan erat dengan kearifan lokal masyarakat Kaimana yang dikenal dengan Sasi. Tahun 2008 telah menetapkan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi laut daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010, Kawasan Konservasi Laut Daerah atau KKLD berubah menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD. Dalam KKPD ini, sistem zonasi dibangun dengan memasukkan 3 unsur penting di dalamnya, yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya kawasan, dan sosial budaya. Sistem zonasi ini dasarnya adalah data ilmiah dari hasil penelitian kesehatan terumbu karang, populasi ikan, jenis ikan, dan lain sebagainya. Hari ini, tim monitoring berangkat menuju kantor lapangan Temintoi. Kantor ini dijadikan sebagai home base. Selama 14 hari, kegiatan ini berlangsung. Pengamatan ini didasari oleh adanya kebutuhan atas basis data mengenai status ekosistem terumbu karang di perairan sekitar Teluk Triton. Hingga saat ini, kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dan ikan di kawasan ini belum terdokumentasikan secara lengkap. Selain itu, biota Sasi khususnya tripang juga belum diketahui potensinya. Dengan demikian, pengamatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar untuk menjadi masukan dalam rencana pengelolaan KKPD Kaimana. Metode pemantauan terumbu karang di Teluk Triton ini ada 2 macam. Yang pertama, PIT, Point Intercept Transect. Metode ini digunakan untuk meneliti tutupan terumbu karang. Yang kedua adalah Belt Transect. Belt Transect ini digunakan untuk meneliti ikan karang, juga terumbu karang. Pengamatan kesehatan terumbu karang dilakukan di 26 lokasi untuk mendapatkan keterwakilan dari setiap zonasi di KKPD Kaimana, yaitu zona inti, zona Sasi, zona pemanfaatan tradisional, serta zona perikanan berkelanjutan dan budidaya. Selain itu, penentuan lokasi pengamatan juga didasarkan pada lokasi-lokasi yang pernah diamati melalui Marine Rapid Assessment tahun 2006 oleh Conservation International. Sebelumnya, sosialisasi mengenai pentingnya pengamatan kesehatan terumbu karang sudah terlebih dahulu dilakukan. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. Selanjutnya, masyarakat mengirimkan perwakilan dari masing-masing kampung
untuk terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini sangat penting agar masyarakat mengetahui aktivitas yang dilakukan tim monitoring, sekaligus melihat secara langsung potensi bawah laut di wilayah perairan mereka. Dalam pengamatan ini, beberapa masyarakat dari kampung ikut terlibat secara aktif, baik dalam pengambilan data maupun membantu proses kelancaran dari kegiatan. Dengan melihat langsung kondisi karang dan ikan di wilayah mereka, masyarakat dapat terbuka wawasannya bahwa perairan mereka yang sangat kaya ini perlu dijaga dan dimanfaatkan secara bijak demi kelangsungan hidup masyarakat hingga anak cucu.
hasil analisis sementara dari pemantauan kesehatan terumbu karang di Teluk Triton ini bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, tutupan karang keras. Tutupan karang keras ini berkisar antara 3 sampai 55%, dengan tutupan pasir tertinggi mencapai 75% dan tutupan patahan karang tertinggi mencapai hampir 90%. Ukuran koloni karang cenderung didominasi oleh koloni karang berukuran yang kecil. Potensi ikan cukup tinggi dan seimbang secara trophic level atau secara rantai makanan. Namun top predator atau predator yang paling tinggi seperti hiu tidak terlihat selama pengamatan. Ini mengindikasikan bahwa populasi ikan tidak seimbang dan ini bisa menuju kepada penurunan kesehatan terumbu karang secara umum. Kaimana tidak hanya dikenal dengan senja indahnya. Dari pengamatan ini, terdapat beberapa potensi bawah laut, yaitu beberapa lokasi memiliki kelimpahan dan biomasa ikan target yang tinggi yang bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat dan potensi wisata di Kaimana. Soft coral atau karang lunak yang berwarna-warni dan beragam menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ciri khas dari Teluk Triton. Begitu juga dengan biota unik lainnya, seperti wobegong, kalabia, penyu, dan hiu paus juga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Dari pengamatan ini, Kaimana memiliki potensi ikan yang cukup tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa ancaman yang berpeluang merusak potensi tersebut. Nah, dari hasil pengamatan kami dan survei yang kami lakukan, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan sebagai ancaman. Yang pertama adalah destructive fishing atau perikanan dengan menggunakan alat yang merusak seperti bom atau sianida. Karena kami mendapatkan bahwa banyak sekali pecahan terumbu karang yang terhampar di sekitar lokasi yang kami selami dan kami survei. Kemudian yang kedua adalah tidak ada hiu yang terlihat selama pengamatan. Ini sangat penting karena hiu adalah predator atau pemangsa yang paling tinggi di lautan. Dengan tidak adanya hiu ini berarti ada ketidakstabilan ekosistem yang bisa mengancam potensi kerusakan terumbu karang dan perikanan di Teluk Triton. Ancaman lain yang perlu diperhatikan adalah sedimentasi, terutama dari daratan yang melalui sungai mengalir ke laut. Ini bisa menyebabkan perairan menjadi sangat keruh dan dapat mengubur hidup-hidup karang dan mematikan ekosistem tentu saja. Kemudian COT, Crown of Thorn, bintang laut berduri ini binatang yang memakan karang. Jadi kalau ini hadir dalam jumlah yang sangat banyak, seperti yang kita ditemukan di salah satu lokasi bisa mencapai 15 individu dalam satu kali penyelaman, itu sudah cukup mengkhawatirkan. Makroalga menjadi ancaman yang berikutnya. Makroalga ini merupakan tumbuhan yang hidup di sekitar terumbu karang. Tumbuhan ini atau makroalga ini bisa mengancam kehidupan karang di Teluk Bijari dan kolam Lobo. Makroalga ini bisa tumbuh subur dengan adanya masukan nutrien yang berasal dari daratan, nutrien seperti suplai makanan begitu, yang membuat makroalga menjadi tumbuh subur dan akhirnya menutup semua terumbu karang dan mematikan terumbu karang. Dari berbagai informasi dan data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan, tim monitoring merekomendasikan beberapa hal, di antaranya ekosistem terumbu karang di Kabupaten Kaimana perlu dipantau secara berkala setiap 2 tahun dan perlu dilaksanakan kembali setidaknya pada tahun 2015 dan 2017. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memantau perubahan kondisi kesehatan terumbu karang sekaligus mengukur efektivitas pengelolaan KKPD dari sisi ekologi. Tingkat kekeruhan perairan di sekitar Teluk Triton yang cenderung keruh juga perlu mendapatkan perhatian. Kegiatan pembangunan di darat perlu dilakukan secara lebih ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampaknya terhadap sedimentasi di laut. Selain itu, budaya sasi yang sudah mengakar di masyarakat perlu diangkat dan dilakukan kembali di zona sasi, baik melalui sasi area
maupun terhadap biota tertentu untuk menjaga stok perikanan sekaligus mendukung zona inti. Surabaya.